Semuanya, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, tapi seringkali jadi perjuangan diam-diam. Gimana caranya keluar dari siklus PMO? Kita akan bongkar kenapa metode yang paling umum dipakai itu seringkali malah jadi jebakan, dan kita akan lihat cara yang lebih masuk akal untuk benar-benar bebas. Pasti sering dengar kan? Atau mungkin kita sendiri yang bilang ke diri sendiri, ah ini cuma kebiasaan kecil kok. Tapi, tanpa kita sadari, kebiasaan kecil ini tuh kayak kebocoran di kapal kita. Pelan-pelan, tapi pasti bisa menenggelamkan semangat kita. Oke, biar kita semua satu frekuensi ya. PMO itu singkatan dari pornografi, masturbasi, dan orgasme. Intinya, ini adalah sebuah siklus yang kompulsif. Dan percayalah, dampaknya seringkali jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Nah, kebanyakan orang kalau mau berhenti biasanya ngapain? Ya, ngitungin hari, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau metode yang kelihatannya kayak kemajuan ini justru itu yang bikin kita gagal terus? Pertama-tama, yuk kita bedah dulu. Kenapa sih ini masalah yang serius? Karena siklus PMO ini bukan sekedar kebiasaan teman-teman. Ini tuh kebocoran tersembunyi yang diam-diam nguras sumber daya kita yang paling berharga. Dan ini dia ongkosnya, yang mungkin relate banget buat sebagian dari kita. Energi rasanya kayak disedot habis, motivasi entah kemana, produktivitas anjlok, bahkan hubungan sama orang-orang di sekitar kita bisa kena imbasnya. Ujung-ujungnya, ya, kesehatan mental kita yang jadi taruhannya. Jadi jelas ya, ini bukan masalah sepele. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya, metode ngitung hari. Kenapa sih metode ini populer banget? Ya karena secara psikologis ini tuh nagih. Ngeliat angka nambah terus, dari hari ke hari, itu ngasih rasa pencapaian yang nyata banget kan? Rasanya itu, wah, luar biasa. Hari pertama, berasa jadi pahlawan. Udah masuk hari ketiga, wih, kayak jenderal. Seminggu lewat, udah kayak raja. Dan kalau berhasil sebulan, rasanya udah kayak kaisar yang gak terkalahkan. Motivasi di awal itu emang kuat banget. Nah, tapi disinilah letak jebakannya. Di balik semua perasaan hebat itu, ada sisi negatif yang sering kita abaikan. Fokus kita jadi bergeser, bukan lagi soal gimana caranya membangun hidup yang lebih baik, tapi jadi cuma soal gimana caranya bertahan sampai besok. Ini malah bikin tekanan yang luar biasa. Dan ironisnya justru tekanan inilah yang sering jadi pemicu buat kambuh lagi. Oke, ayo kita dalemin lagi soal tekanan dari angka-angka ini. Gimana sih kok bisa ngitung hari malah jadi bumerang? Proses yang tujuannya membebaskan diri, malah jadi kayak ujian mental yang bikin stres setiap hari. Analogi paling pas itu kayak kita jadi murid yang bosen di kelas, nungguin bel pulang. Makin sering kita ngeliatin jam, waktu rasanya makin lambat kan? Nah, sama. Fokus ke hitungan hari itu bikin perjalanan ini terasa jauh lebih berat dan panjang dari seharusnya. Dan ini dia poin utamanya, hidup kita jadi terpusat di kalender. Bukan pada apa yang kita lakukan, bukan pada pertumbuhan diri kita, fokusnya berubah total. Dari yang seharusnya, hal positif apa ya yang bisa aku bangun hari ini, jadi cuma sekedar, yes, berhasil lewatin satu hari lagi. Dan ini menggambarkannya dengan sempurna. Ini tuh kayak lari maraton, tapi tiap 5 langkah kita nanya, udah nyampe belum? Udah nyampe belum? Bukannya ngebangun momentum dan nikmatin prosesnya, kita malah jadi capek sendiri karena terus-terusan ngecek garis finish. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana caranya membangun jalan yang lebih kuat dan nggak bikin stres? Ada kok cara yang lebih baik buat ngukur kemajuan kita, cara yang benar-benar bisa membebaskan kita dari tekanan harian. Metodenya simpel banget, tapi efeknya luar biasa. Cuma ada 2 langkah. Pertama, lupain soal ngitung hari. Fokus kamu cuma satu, lewatin 1 bulan penuh pertama. Setelah fondasi 1 bulan itu berhasil kamu bangun, baru langkah kedua, hitung pencapaian kamu dalam satuan bulan. 1 bulan sukses, 2 bulan sukses, dan seterusnya. Coba dibayangin gini, bulan pertama itu adalah fondasi dari bangunan baru kamu. Setiap bulan berikutnya, kamu nambahin 1 lantai lagi di atasnya. Rasanya pasti jauh lebih kokoh, lebih stabil, dibandingin cuma ngumpulin rentetan hari yang rapuh dan bisa runtuh kapan aja. Dan ini yang jadi tujuan akhirnya. Sebuah kondisi di mana kamu bahkan udah nggak perlu ngitung lagi. Kenapa? Karena gaya hidup baru ini udah jadi bagian dari diri kamu. Udah otomatis. Ada metafora yang bagus banget buat ngegambarin kondisi ini. Orang yang udah bener-bener berhasil itu, ibaratnya kayak orang yang lagi berlayar santai di sungai. Mereka tuh nggak sibuk ngitungin ada berapa pohon di pinggir sungai atau udah berapa jembatan yang dilewatin.
Enggak, mereka cuma nikmatin perjalanannya, ngikutin arusnya dengan tenang. Kebiasaan barunya udah jadi napas, bukan lagi perjuangan. Jadi pada akhirnya, metode itu cuma alat ya, alat yang bisa bikin perjalanan ini lebih gampang atau malah lebih susah. Tapi keputusan paling penting, yaitu keputusan buat berubah, itu selalu ada di tangan kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sudah berapa hari, tapi siap nggak kamu untuk berhenti menghitung dan mulai membangun kehidupan baru.